Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mahfud Al-Fatah, mahasiswa Universitas Islam 45 Bekasi dengan NPM 41182191240059, mahasiswa semester 2 Fakultas FKIP, program studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang ilmu faal dan kontrak perkuliahan di mata kuliah ilmu faal, sekaligus strategi pembelajaran dalam ilmu faal dan motivasi di perkuliahan ini, dan juga keinginan di mata kuliah ini. Pertama, saya akan membahas kontrak perkuliahan di mata kuliah ilmu faal ini, yaitu yang pertama, berpakaian seragam untuk mengikuti perkuliahan ini menggunakan kemeja, dasi, dan alma mater, serta menggunakan celana bahan berwarna hitam atau abu-abu. Yang kedua, jam masuk perkuliahan ilmu faal yaitu di jam 7.30 sampai dengan selesai. Apabila ada keterlambatan saat mata kuliah tengah berjalan, diberi toleransi 10 menit setelah masuk. Jika lebih dari itu, absensi dianggap tidak hadir. Yang ketiga, absensi tidak hadir maksimal 3 kali pertemuan selama mengikuti perkuliahan. Bila tidak hadir dikarenakan sakit, diwajibkan mencantumkan surat keterangan dari dokter. Yang keempat, apabila tidak hadir dikarenakan sedang mengikuti perlombaan atau kejuaraan, wajib melampirkan surat dispensasi yang disetujui oleh Kaprodi. Selanjutnya kita akan masuk tentang ilmu faal. Ilmu faal atau fisiologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang fungsi dan mekanisme kerja tubuh hidup, termasuk proses-proses yang terjadi dalam sel, jaringan, organ, dan sistem tubuh. Fokus utama dari ilmu faal adalah bagaimana tubuh manusia atau organisme lain berfungsi secara normal untuk menjaga kehidupan dan keseimbangan internal, serta bagaimana sistem tubuh saling berinteraksi untuk mendukung aktivitas kehidupan sehari-hari. Secara lebih spesifik, ilmu faal mengkaji yang pertama, fungsi organ dan sistem tubuh seperti sistem peredaran darah, pernafasan, pencernaan, saraf, otot, dan endokrin. Homostatis yang kedua, proses pengaturan yang memastikan bahwa kondisi internal tubuh tetap stabil meskipun ada perubahan dari luar, seperti suhu tubuh dan kadar gula darah. Yang ketiga, mekanisme biokimia dan biologi molekuler, proses kimia dan biologis yang terjadi dalam tubuh seperti metabolisme, pengolahan energi, dan sinyal seluler. Yang keempat, interaksi antar sistem tubuh, bagaimana sistem tubuh yang berbeda bekerja bersama untuk mendukung fungsi tubuh secara keseluruhan. Misalnya, kerja jantung yang mempengaruhi pernapasan atau pencernaan. Dengan memahami ilmu faal, kita dapat lebih mengenal bagaimana tubuh kita berfungsi, bagaimana ia merespon perubahan, dan bagaimana berbagai sistem tubuh saling bekerja sama untuk menjaga kesehatan dan kelangsungan hidup. Ilmu faal olahraga adalah ilmu yang mempelajari fungsi tubuh manusia selama aktivitas fisik dan organ tubuh manusia. Contohnya, bagaimana fungsi jantung dan sistem kerjanya. Adapun yang disampaikan oleh Bapak Dani Nuryadi, MPD, yaitu perbedaan pedagogi dan andragogi. Pedagogi adalah teori dan praktik dalam pendidikan anak-anak. Istilah ini mengacu pada proses pembelajaran yang dirancang khusus untuk anak-anak SD, SMP, dan SMA dengan pendekatan yang lebih terstruktur dan terarah, di mana pengajar atau guru memiliki peran yang lebih dominan dalam mengatur dan mengarahkan proses pembelajaran. Secara umum, pedagogi mencakup berbagai prinsip dan metode yang digunakan oleh pendidik untuk membantu anak-anak memahami dan menguasai pengetahuan serta keterampilan. Ini adalah pendekatan yang lebih berfokus pada bagaimana guru mengajar dan mengelola kelas agar proses pembelajaran berjalan dengan efektif bagi anak-anak. Andragogi adalah teori praktik pembelajaran yang berfokus pada pendidikan orang dewasa. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Malcolm Knowles pada tahun 1970-an yang mengembangkan konsep andragogi untuk membedakannya dari pedagogi.
Andragogi mengakui bahwa orang dewasa memiliki cara belajar yang berbeda dibandingkan dengan anak-anak, dan pendekatan dalam pembelajaran orang dewasa harus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik mereka. Strategi pembelajaran ilmu faal. Strategi pembelajaran untuk mata kuliah ilmu faal ini perlu disesuaikan dengan sifat materi yang kompleks dan beragam. Berikut beberapa strategi efektif membantu mahasiswa memahami dan menguasai materi dan ilmu faal. Yang pertama adalah pendekatan kontekstual, mengkaitkan teori yang mempelajari dengan situasi dunia nyata dapat membantu mahasiswa untuk memahami pentingnya ilmu faal. Misalnya, menghubungkan fungsi organ tubuh dengan kasus medis atau situasi keseharian, seperti bagaimana tubuh merespons stres fisik atau bagaimana olahraga mempengaruhi sistem tubuh. Yang kedua, penggunaan media visual dan alat peraga, menggunakan diagram, video, animasi, atau model 3 dimensi dapat membantu merubah untuk memvisualisasikan proses-proses yang terjadi dalam tubuh. Proses yang rumit, seperti kontraksi otot atau impuls saraf, bisa lebih mudah dipahami dengan gambar atau animasi interaktif. Yang ketiga, pembelajaran berbasis masalah, menggunakan pendekatan berbasis masalah untuk mendorong mahasiswa berpikir kritis dan menerapkan teori fisiologi dalam konteks nyata. Misalnya, memberikan studi kasus tentang gangguan fisiologi dan meminta mahasiswa menganalisis dan merumuskan solusi berdasarkan pengetahuan mereka. Yang keempat adalah diskusi kelompok. Mendorong diskusi dalam kelompok kecil memungkinkan mahasiswa untuk saling berbagi pemahaman dan saling mengajukan pertanyaan. Diskusi ini dapat memperdalam pemahaman karena mahasiswa dapat mengkaji topik dari berbagai perspektif. Yang kelima adalah penerapan metode aktif, melibatkan mahasiswa dalam kegiatan praktis seperti percobaan laboratorium atau simulasi untuk mengamati secara langsung bagaimana sistem tubuh bekerja. Ini bisa mencakup percakapan tentang eksperimen untuk melihat aliran darah atau pengukuran tekanan darah misalnya. Yang keenam, pemberian penilaian informatif, memberikan tes atau kuis secara teratur untuk mengukur pemahaman mahasiswa dan memberikan umpan balik segera. Ini memungkinkan mahasiswa untuk memperbaiki pemahaman mereka sebelum ujian akhir. Yang ketujuh, pembuatan mind map atau diagram konsep, membuat peta konsep atau diagram alur untuk menghubungkan ide-ide utama dalam ilmu faal dapat membantu mahasiswa memahami hubungan antar konsep, misalnya menghubungkan sistem saraf dengan sistem endokrin dalam konteks regulasi tubuh. Yang kedelapan adalah integrasi dengan mata kuliah lain, mengintegrasikan ilmu faal dengan mata kuliah seperti anatomi, biokimia, atau farmakologi akan memberi mahasiswa perspektif yang lebih luas dan memperkuat hubungan antara berbagai disiplin ilmu. Dengan memahami anatomi tubuh, misalnya, mahasiswa dapat lebih mudah memahami bagaimana fisiologi bekerja. Yang kesembilan adalah pembelajaran mandiri, menggunakan bahan bacaan tambahan, artikel, jurnal, atau sumber daya online untuk melengkapi pembelajaran di kelas, seperti ChatGPT atau AI yang lain, memberikan tugas atau proyek penelitian untuk menggali topik-topik tertentu dalam ilmu faal lebih dalam. Yang ke-10 yaitu pemanfaatan teknologi dan aplikasi digital, menggunakan aplikasi atau platform pembelajaran interaktif seperti kuis online, aplikasi mengukur tanda vital tubuh, atau simulator fisiologi untuk memperkaya pengalaman belajar dan membuat pembelajaran lebih menarik dan dinamis. Yang ke-11 adalah refleksi dan evaluasi, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk merefleksikan apa yang telah mereka pelajari dan mengevaluasi pemahaman mereka secara berkala. Hal ini dapat dilakukan melalui jurnal belajar atau diskusi kelompok yang difasilitasi oleh dosen. Dengan mengkombinasikan beberapa strategi tersebut yang saya sebutkan tadi, mahasiswa dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep-konsep dalam ilmu faal dan mampu mengaplikasikannya dalam konteks medis atau kesehatan yang lebih luas.
Motivasi saya di perkuliahan ini yaitu untuk mengembangkan diri. Perkuliahan memberi kesempatan untuk berkembang, baik di dalam keterampilan akademis, non akademis, keterampilan sosial. Ini adalah untuk waktu memperluas wawasan, menambah pengetahuan, dan membentuk kepribadian. Yang kedua yaitu untuk pembelajaran. Kuliah seringkali penuh dengan tantangan. Namun, di balik setiap tantangan tersebut, ada kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Jangan takut untuk menghadapi kesulitan, karena itu bagian dari proses menuju kesuksesan. Ya. Yang ketiga adalah membangun kepercayaan diri. Setiap kali kamu menyelesaikan tugas atau ujian, kamu akan merasa lebih percaya diri. Kepercayaan diri ini bisa membantu dalam menghadapi dunia kerja dan tantangan lainnya. Yang keempat yaitu adalah koneksi dan relasi. Kuliah itu adalah tempat yang tepat untuk membangun jaringan dengan teman, dosen, teman-teman yang lain, dan profesional di bidang yang kamu geluti. Koneksi ini bisa sangat berharga dan berguna untuk masa depan kamu. Selanjutnya yaitu adalah keinginan saya di mata kuliah ini. Keinginan di mata kuliah ilmu faal bisa bervariasi tergantung pada tujuan belajar masing-masing mahasiswa. Keinginan saya untuk mata kuliah ini yaitu yang pertama, memahami fungsi sistem tubuh manusia. Kalau kita tidak memahami, untuk apa kita belajar, ya kan? Ilmu faal berfokus pada bagian tubuh manusia yang berfungsi, baik secara keseluruhan maupun pada tingkat sel dan organ. Banyak nih mahasiswa yang ingin memahami bagaimana organ tubuh bekerja dan saling berinteraksi untuk mendukung kehidupan yang berlangsung pada tubuh manusia. Yang kedua yaitu mengetahui mekanisme homostatis. Salah satu keinginan saya yang terpenting adalah memahami bagaimana tubuh menjaga keseimbangan internalnya, yaitu homostatis, seperti suhu tubuh, kadar gula, atau pH tubuh, meskipun ada perubahan lingkungan eksternal. Yang ketiga yaitu adalah meningkatkan pemahaman untuk praktik kedokteran atau kesehatan. Ini biasanya rata-rata untuk mereka yang berkuliah untuk menjadi dokter atau perawat. Bagi mereka yang bercita-cita menjadi dokter atau perawat atau bekerja di bidang kesehatan lainnya, mata kuliah ilmu faal sangat penting untuk memahami dasar fisiologi tubuh manusia yang akan diterapkan dalam diagnosis, pengobatan, dan perawatan pasien. Nah, yang keempat itu adalah menghubungkan teori dengan praktek-praktek. Ini biasanya mahasiswa banyak nih yang menggabungkan teori-teori dengan praktik yang mereka pelajari saat belajar ilmu mata kuliah ini. Para mahasiswa juga sering tuh menghubungkan teori-teori yang mereka pelajari itu dalam ilmu faal saat mereka sedang belajar di situasi dunia nyata, terutama dalam konteks medis. Itu biasa, kalau konteks medis biasanya mereka yang bercita-cita menjadi dokter, perawat. Selanjutnya itu olahraga. Biasanya ini menggabungkan dengan praktek-praktek olahraga seperti para atlet dan juga kesehatan masyarakat. Selanjutnya itulah membangun dasar untuk mata kuliah lanjutan. Ilmu faal menjadi dasar yang penting untuk mata kuliah lanjutan seperti patologi, farmakologi, atau mikrobiologi. Mahasiswa seringkali berharap dapat memahami konsep dasar yang akan diterapkan dalam mata kuliah lebih lanjut. Yang selanjutnya adalah mengatasi tantangan dalam memahami proses biologis. Karena banyaknya istilah-istilah dan proses biologis yang harus dipahami, mahasiswa yang ingin dapat menguasai konsep-konsep yang rumit dalam ilmu faal seperti transmisi impuls saraf, mekanisme atraksi otot,
atau regulasi hormon. Selanjutnya itulah menyukai pendekatan interdisipliner. Beberapa mahasiswa tertarik pada aspek interdisipliner ilmu faal yang menggabungkan biologi, kimia, dan fisika untuk menjelaskan fenomena tubuh manusia secara holistik. Demikian mungkin itu saja beberapa hal ya tentang ilmu faal yang saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangannya. Mohon maaf juga karena tidak lengkap untuk menyampaikannya. Semoga bisa menambah wawasan serta ilmu bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.